Kenapa, Jong? Karena Muhammad sendiri tidak masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Karena Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Lapor. Palsu sama. Pergi lapor polisi ini. Lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Ngomong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Capticus. Teorinya tidak jelas. Fakta historiknya kabur. Kabur. Dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa Injil. Ini bukan Injil. Ini kitab Kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit, barulah kitab ini ada. Makanya judulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua di luar kepala. Jumpa lagi bersama saya, Dear Chris Ruhi, dalam program Blue Campus Channel. Kali ini saya tertarik bicara tentang Muhammad KC. Untuk itu saya beri judul Muhammad KC layak ditangkap. Mungkin saya adalah salah satu orang Kristen yang tidak terlalu antusias. Artinya mungkin senang, tapi tidak terlalu antusias terhadap para murtadin atau orang-orang yang non-Kristen akhirnya converted jadi Kristen, berpindah jadi orang Kristen. Kenapa saya tidak terlalu antusias? Bukan tidak senang ya, tapi tidak antusias. Karena saya selalu melihat, ya saya melihat dulu orang tersebut yang menjadi Kristen atau istilahnya murtadin ya. Apa motivasi mereka pindah menjadi orang Kristen? Apa motivasi mereka? Ada yang karena ikut suami, ada yang karena ikut istri, ada yang ya karena terpengaruh lingkungan misalkan, akhirnya ikut-ikutan. Tapi ada juga para murtadin ini atau orang-orang yang menjadi orang Kristen, dari non-Kristen menjadi Kristen ini, yang memberikan kesaksian bahwa mereka bertemu dalam mimpi, dalam roh dengan Tuhan Yesus. Ada juga yang bersaksi mereka dijamah oleh Roh Kudus sehingga mereka tergerak untuk mencari tahu mencari tahu siapa sih sosok Tuhan Yesus itu, dan akhirnya mereka putuskan untuk menjadi seorang Kristen. Nah, apa permasalahannya? Karena berkaitan dengan Muhammad KC ini, saya sudah banyak juga menonton video-video beliau. Beliau ini adalah seorang murtadin yang sebelumnya memang sangat menguasai atau paling tidak pahamlah tentang ajaran Islam. Tapi ketika dia menjadi murtadin, menjadi orang Kristen, dia banyak menceritakan tentang Alkitab, tapi juga banyak juga mengupas atau membahas atau membicarakan tentang Al-Quran. Nah, sebelum ke situ saya mau bicara tentang apa sih sebenarnya kondisi, bagaimana kondisi orang-orang murtadin ini di dalam kekristenan. Statusnya sebagai apa? Jadi saya melihat ada dua hal ya. Yang pertama dari pihak murtadin itu sendiri, dan yang kedua dari pihak gereja yang menerima mereka atau komunitas gereja pertama yang menerima mereka. Karena ini sangat berkaitan ya. Saya melihat kebanyakan para murtadin ini tidak diberi bekal ya. Kita tahu kalau setiap orang yang mau menjadi pendeta butuh proses yang begitu panjang. Seorang Kristen saja yang menjadi pendeta, dia harus sekolah dulu, sekolah kuliah sampai 4 atau 5 tahun ya, untuk menjadi seorang pendeta, mendapat
title di belakangnya sarjana teologi STH. Nah, setelah lulus pun belum tentu langsung jadi pendeta. Mereka biasanya penggembalaan dulu, mereka biasanya dikirim ke daerah-daerah terpencil untuk belajar atau untuk mempraktekkan ilmu teologi yang mereka sudah miliki. Setelah mereka dirasa sudah cukup matang, sudah memahami ajaran Kristen secara mendalam, baru mereka nanti ditahbiskan untuk menjadi seorang pendeta dan dipercaya untuk berkhotbah atau menyampaikan ajaran-ajaran Kristen yang sesungguhnya. Tapi saya tidak melihat itu terjadi di masa-masa sekarang ini. Banyak pendeta-pendeta terutama yang murtadin ini tidak melalui proses itu. Mereka tidak banyak belajar mendalami ajaran Kristen. Ya, misalkan tentang Tritunggal. Apakah mereka benar-benar paham tentang Tritunggal itu? Kemudian tentang dasar-dasar doktrin kekristenan? Banyak sekali. Kemudian tentang kabar baik itu, ya, Tuhan Yesus lahir, mati, dan bangkit. Bagaimana menjelaskan itu? Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan orang dunia tentang kekristenan? Ya, itu harus benar-benar dipahami secara mendalam. Dan ingat, dalam kekristenan pun banyak aliran yang kadang-kadang satu aliran itu punya kelebihan tertentu, tapi ada juga kelemahan. Ada satu aliran yang hanya banyak dalam kebaktiannya, hanya banyak memuji, menyembah, tapi lemah dalam pengajaran. Ada aliran-aliran yang memang kuat dalam pengajaran sehingga kadang orang yang datang ke gereja seperti itu boring karena tidak suka dengan pengajaran-pengajaran yang berat-berat. Nah, jadi ini yang menjadi tanggung jawab gereja menurut saya. Gereja yang menerima para murtadin ini harus benar-benar menjadi tulang punggung dalam mendidik para murtadin ini, sehingga ketika mereka tampil, ya, mereka diberi panggung, mereka sudah merupakan orang-orang yang sudah layak, yang siap menjawab dengan iman Kristen seperti itu. Sehingga saya melihat memang masih banyak kekurangan-kekurangan, tapi mereka sudah diberi panggung untuk berkhotbah. Karena keterbatasan itulah maka mereka cenderung lari ke ajaran mereka sebelumnya, ke agama mereka sebelumnya. Kalau sebelumnya mereka katakanlah mereka adalah Islam, mereka ustadz dan sebagainya, mereka mengajarkan hal-hal yang baik dari Al-Quran. Tapi ketika mereka pindah menjadi Kristen dan mereka kembali, mereka bukan lagi mengajarkan yang baik-baik dari Al-Quran, tapi mereka mencari yang jelek-jeleknya, yang kelemahan-kelemahannya untuk digali, untuk disebarkan, untuk disampaikan bahwa inilah kekurangan agama saya yang lama, kenapa saya pindah, seperti itu. Jadi, nah ini ketika orang seperti Muhammad KC ini berbicara tentang agama sebelumnya dan melihat, mengkorek-korek kelemahan kekurangannya, nah ini yang berbahaya. Berbahaya buat apa? Satu, dia akan berbenturan dengan hukum, ya, dengan perundang-undangan di negara kita ini yang memang mengatur sampai ke di situ. Terus yang kedua, dia akan menjadi musuh bagi toleransi antar umat beragama di Indonesia. Jelas saja, ketika dia menjelek-jelekkan agama sebelumnya, ya bagaimana dengan saudara-saudara yang memang ya hidup berdampingan satu rumah dengan orang yang berbeda, Kristen dan Islam, misalkan dalam satu keluarga. Itu akan membuat benih-benih permusuhan itu ada, dan ini berbahaya sekali. Nah, sehingga saya menilai apa yang dilakukan oleh Muhammad KC ini memang layak untuk diproses secara hukum. Untuk apa? Untuk mendapatkan efek jera. Artinya kadang-kadang kita juga lupa bahwa ya saya mengatakan Muhammad KC ini orang baik sebenarnya. Artinya dari semua video-video pengajaran yang dia sampaikan memang banyak mengangkat, banyak menceritakan tentang Injil. Ya, tapi yang saya tidak suka adalah bagian kecil dari apa yang dia sampaikan itu, dia menyampaikan kabar baik dengan menjelekkan ajaran-ajaran lain. Nah, itu yang bukan kekristenan. Itu yang tidak ada dalam kekristenan. Kristen tidak mengajarkan hal seperti itu. Kita bisa melihat, bisa mencontohkan figur utama dalam kekristenan adalah Yesus Kristus. Yesus tidak pernah menjelek-jelekan agama lain, agama Yahudi atau agama Romawi, Yunani pada saat itu, ya, untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada
murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Ya, artinya apa yang diajarkan dalam kekristenan itu menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu adalah Injil. Ya, kalau dalam bahasa Latinnya eo evangelion. Ya, artinya Injil atau kabar baik. Sampaikan saja kabar baik. Dan itu jelas tercantum dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kata Yesus kepada mereka, segala kuasa di bumi, segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Untuk itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkan kepada mereka apa yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai engkau kekal sampai akhir zaman. Itu adalah amanat Injil dalam kekristenan. Artinya mengajar, menyampaikan kabar baik itu. Kabar baik itu tentang apa? Tentang kenapa Tuhan Yesus harus lahir ke dunia ini, datang ke dunia ini. Kemudian kenapa Tuhan Yesus harus mati menebus dosa di kayu salib. Dan yang ketiga, kenapa dia harus bangkit. Kalau dia tidak bangkit, apa yang terjadi? Itu yang harus disampaikan. Jadi misi penginjilan kekristenan itu menyampaikan kabar baik. Urusan bagaimana orang tergerak, orang tersentuh untuk menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus, itu urusan. Karena Allah di sini juga bekerja. Allah di sini juga menentukan. Jadi begini, orang menjadi Kristen itu harus dipahami. Orang menjadi pengikut Yesus itu tidaklah gampang. Harus Allah sendiri yang memilih. Bukan kita mencari jiwa, memaksa orang untuk masuk. Bukan itu ajaran Kristen. Jadi kenapa saya bilang tadi saya tidak terlalu antusias? Karena saya melihat, apakah ini orang benar-benar dipilih oleh Allah? Karena dalam Alkitab sendiri, Yohanes 6 ayat 44, jelas mengatakan, seseorang tidak mungkin bisa mengikuti Yesus kalau bukan ditarik oleh Allah sendiri. Artinya, seseorang menjadi Kristen itu, ya, itu ada peran Allah sendiri. Jadi dia yang memilih. Jadi ketika seseorang menjadi Kristen, dia harus bersyukur bahwa Allah sendiri yang memilih dia, bukan usaha manusia. Kita melihat zaman-zaman murid-murid Yesus, para apostel, rasul-rasul Kristus, ya, mereka menyebarkan semua kabar baik itu ke seluruh dunia. Pada saat itu ya dunia itu adalah di Timur Tengah, ya, ke Efesus, Filipi, Kolose, ya kan, ke Antioquia, ke Roma, kemana-mana mereka menyebarkan. Mereka menyampaikan kabar baik itu. Tapi kita tahu sekarang Roma itu menjadi Kristen bukan karena Petrus dan Paulus. Mereka sudah mati, ya, Paulus dipenggal kepalanya, Petrus disalib terbalik di abad pertama. Tapi Roma menjadi Kristen itu di abad ketiga, tahun 300. Bayangkan. Itu karena apa? Karena peran Allah sendiri, ya, yang menyentuh atau yang menarik kaisar pada saat itu, kaisar Roma pada saat itu adalah Kaisar Konstantin. Jadi kita harus tahu posisi kita, ya. Tugas kita adalah menyampaikan kabar baik itu. Sehingga ketika kita menyampaikan kabar baik itu tidak bertentangan dengan hukum apapun, ya. Sebatas apa yang kita sampaikan. Jadi ketika kita sudah mau menyampaikan kabar baik tapi memberikan kabar buruk pada ajaran lain, itu yang keliru. Nah, ini yang saya mau tekankan, bahwa kenapa saya setuju Muhammad KC ditangkap. Ini supaya menjadi pembelajaran. Apalagi ketika mungkin Muhammad KC juga sendiri merelakan dirinya untuk ditangkap, ya kan? Tapi ya tidak usah dipersoalkan. Ya, banyak saya dengar cerita bahwa ada yang mengatakan bahwa kalau Muhammad KC ditangkap, Yahya Waloni juga ditangkap, okay? Atau Muhammad KC melakukan ini karena merasa tidak adil, ya kan? Ketika banyak tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh agama lain, atau sebut saja ulama, menghina kekristenan, tapi mereka tidak tersentuh hukum. Nah, persoalannya bukan itu, ya kan? Ketika kita melakukan kejahatan, ya, kita akan berbenturan dengan hukum. Kita akan tersangkut, kita akan terkena hukuman itu. Terlepas orang lain terkena atau tidak. Nah, ketika kita melihat orang lain tidak dihukum, ya kita jangan melakukan hal yang sama. Seperti itu. Jadi, masalah keadilan dan sebagainya, itu urusan aparat hukum, bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita itu, jangan melakukan kejahatan, jangan melakukan hal yang melanggar hukum. Hukum tidak pernah salah.
Yang salah adalah penegak hukum. Ketika hukum tidak memiliki tujuan untuk keadilan, maka itu akan terjadi kekacauan dalam masyarakat ini. Dan itu bukan kewajiban kita. Kita hanya tetap berprinsip pada saya tidak akan melakukan pelanggaran itu. Biar saja orang melakukan penghujatan terhadap agama kita, tapi kita jangan melakukan hal yang sama. Ya dalam ajaran Kristen pun jelas. Ya. Roma 12 ayat 17 jelas mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan iri terhadap kejahatan. Jelas semua itu. Jadi saya angkat topik kepada para murtadin, para pendeta yang berasal dari Islam, ketika mereka benar-benar memahami misi Injil, ajaran Kristen itu sendiri, ya, tidak menjelekkan ajaran yang lain, fokus saja dalam penginjilan, fokus saja mengajarkan. Ya, Anda dipilih untuk menjadi alat, menjadi tangan-tangan Tuhan untuk lebih banyak lagi menyebarkan Injil, kebenaran atau kabar baik itu, gitu. Bukan untuk menjadi troublemaker, ya kan? Saya juga banyak nonton video Muhammad Kacci. Ada yang bagus-bagus, tapi banyak juga yang menurut saya yang harus dipotong. Ya. Kalau dalam satu buku itu ada bab-bab tertentu, menurut saya sobek bab-bab yang lain yang menurut saya kontroversial. Artinya dia masuk menjelekkan agama sebelumnya. Nggak boleh begitu. Kalau Yahya Waloni melakukan itu, ya dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Ya kita nggak usah cemburu, ya kan? Lakukan saja apa yang menjadi misi daripada kekristenan. Ya saya rasa Muhammad Kacci belum begitu mendalami kekristenan. Ajaran Kristen tidak mengajarkan, tidak menyuruh Muhammad Kacci untuk menjelekkan agama sebelumnya, tidak sama sekali itu. Jadi itu yang harus dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah soal toleransi. Ketika ada seseorang menista agama orang lain, maka tentu saja ini akan berurusan dengan toleransi, akan merusak toleransi itu. Ya kan, kita tahu bangsa dan negara kita ini adalah bangsa yang menjunjung tinggi toleransi, karena kita terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras dan sebagainya, tapi bisa bersatu, hidup bersama-sama dalam atap yang sama, agama yang berbeda, suku yang berbeda, ras yang berbeda, tapi kita bisa menjaga itu. Nah, ketika ada orang-orang yang menista agama lain, itu tentu jelas akan merusak toleransi itu. Ya, sebagai pemerhati toleransi tentu saya tergerak, tentu saya akan terganggu dengan hal tersebut. Ya, tidak usah kita bahas terlalu jauh. Kita berikan contoh saja yang paling dekat. Misalnya satu keluarga kita, ada keluarga yang memang keluarga yang demokratis, ya. Bapaknya bisa Islam, emaknya bisa Kristen, anak-anaknya ada yang Islam dan Kristen, ada juga yang agama lain. Ketika misalkan mereka menonton secara bersama-sama video Muhammad Kacci atau videonya Yahya Waloni, maka ada perasaan yang terluka ketika agama pihak Muslim dinodai oleh pihak Kristen. Orang Kristen, orang yang dalam keluarga itu yang beragama Kristen pun pasti akan merasa nggak enak. Waduh, kenapa ini pendeta saya ini menjelekkan agama Islam yang sedang dianut oleh saudara saya, yang sedang dianut oleh bapak saya. Nah, itu yang tidak disadari oleh para penista agama ini, gitu. Sehingga hal-hal kecil itu bisa memantik, ya, perseteruan, perselisihan yang akhirnya menjadi keributan, yang akhirnya menjadi perpecahan. Nah, ini yang harus disadari benar-benar oleh, ya, khususnya Pak Muhammad Kacci yang terhormat ini. Harus menjaga itu, Pak. Tidak boleh seperti itu. Kita ini negara yang sudah menjadi negara cukup lama, ya, 76 tahun menjadi negara Republik Indonesia. Jadi harus dijaga dengan baik. Ya, jadi toleransi itu merupakan nyawa dari bangsa Indonesia ini. Kalau tidak dijaga, ya, maka Indonesia juga akan pecah, akan rusak seperti itu. Untuk itu saya mendorong para aparat penegak hukum untuk terus tegas, terus tegakkan hukum. Kalau sekarang Muhammad Kacci ditangkap polisi, saya berharap besok-besok para penista agama yang lain
Semisal Yahya Waloni, katanya Yahya Waloni juga sudah ditangkap, dan yang lain-lain, supaya ada persamaan hukum di tengah-tengah masyarakat, sehingga ada keadilan itu. Gitu. Ya meskipun banyak orang kecewa dengan penegak hukum, tapi saya tetap memiliki harapan yang besar terhadap aparat penegak hukum saat ini. John Calvin pernah mengatakan bahwa hukum berada di atas kekuasaan. Kalau hukum berada di bawah kekuasaan, maka hukum akan menjadi alat kekuasaan. Hukum akan dipakai untuk menindas, untuk menjadi tameng bagi kekuasaan, untuk menjalankan menjadi misi kekuasaan, bukan misi atau bukan harapan masyarakat untuk hidup yang sejahtera, adil dan makmur, bukan itu. Nah, untuk itu hukum harus benar-benar berada di atas kekuasaan. Para penegak hukum jangan takut terhadap apapun, karena sekarang Anda diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk membuktikan, untuk menegakkan hukum itu. Ingat, jabatan yang Anda pegang saat ini itu adalah jabatan yang Tuhan berikan. Ya, saya khusus buat Kapolri. Kalau Anda tidak menegakkan itu, maka sejarah akan mencatat bahwa di masa Anda tidak menegakkan hukum yang harusnya Anda lakukan. Ya. Gak usah takut dengan tekanan massa, dengan apapun. Ya, karena ketika Anda melakukan hal yang benar, meskipun Anda kehilangan nyawa, maka sejarah akan mencatat Anda mati pun ya karena Anda menegakkan hukum. Sebaliknya, kalau Anda menjadi pengecut, Anda takut terhadap tekanan massa, Anda takut terhadap ini itu, sehingga Anda tidak berdiri tegak di tengah-tengah, menegakkan keadilan, maka sejarah pun akan mencatat sejarah kelam yang Anda torehkan dalam sejarah bangsa Indonesia ini. Ketika jabatan itu Anda pegang, Anda harus benar-benar manfaatkan, lakukan yang terbaik. Jangan takut kepada manusia yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Tuhan yang bisa membunuh jiwa. Itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.